kita sering menjumpai aplikasi atau software bajakan, mulai dari toko-toko CD, situs di internet, atau bahkan dalam perangkat yang sering kita gunakan. Apakah dari kita sering bertanya, adakah hukuman atau undang-undang yang melindungi aplikasi atau software yang telah dibajak? Mari kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Adnan Arsy, lalu saya sendiri, Davin Taufiki, dan yang terakhir ada Regi Yoga. Kami di sini akan memaparkan tentang hak kekayaan intelektual dalam teknologi informasi. Hak kekayaan intelektual atau HKI merupakan suatu perlindungan hukum dari negara kepada individu atau sekelompok orang atau kelompok yang ide dan konsepnya berubah menjadi karya berhak cipta atau berwujud. Hak kekayaan intelektual terbagi menjadi 2 kategori, yaitu hak kekayaan industri dan hak cipta. Hak kekayaan industri yaitu hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri terdiri dari hak paten yang erat dengan penemuan teknologi baru. Lalu ada merek, yaitu suatu hal-hal yang berkaitan dengan tanda yang berupa gambar, huruf, nama, atau yang lainnya dari sebuah produk, dagang, maupun jasa. Lalu ada desain industri, yaitu suatu bentuk fisik dan penampilan produk. Lalu, desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu ini sering kita jumpai pada perangkat elektronik. Dan yang terakhir ada rahasia dagang, yaitu segala yang bernilai ekonomi dan dirahasiakan oleh pemiliknya merupakan rahasia dagang. Kategori yang kedua yakni hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang melindungi hak cipta seseorang yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang terdiri atas 15 bab dan 78 pasal. Di dalamnya menjelaskan tentang peraturan, hukuman, sanksi, ataupun denda mengenai hak cipta seseorang ataupun sekelompok orang. Selain aturan tersebut, ada juga aturan untuk pengutipan dan penyalinan yang tidak melanggar undang-undang. Yang pertama, pengutipan. Pengutipan ciptaan pihak lain sampai sebanyak-banyaknya 10% dari kesatuan yang bulat tiap ciptaan yang dikutip sebagai bahan untuk menguraikan masalah yang dikemukakan. 2. Itu pembuatan salinan. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer atau komputer program oleh pemilik program komputer atau komputer program yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. Nah, di sini teknologi informasi masuk ke dalam kategori hak cipta. Teknologi informasi. Teknologi informasi adalah berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Dengan kata lain, teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi yang dari pengirim ke penerima sehingga informasi lebih cepat, lebih luas, dan lebih lama penyimpanannya. Tujuan teknologi informasi yaitu terdapat 1. Untuk memecahkan masalah, 2. Untuk membuka kreativitas, 3. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Manfaat teknologi informasi yaitu ada khususnya di kehidupan sehari-hari. Sangat banyak sekali manfaat dari teknologi informasi ini.
dan manfaat ini dapat digolongkan berdasarkan kebutuhannya, seperti untuk pendidikan, industri manufaktur, bisnis dan perbankan, militer, teknik dan pengetahuan, pemerintahan, hiburan dan permainan, dan juga bidang kriminal. Hubungan HKI dengan teknologi informasi yaitu adanya teknologi informasi membuat manusia lebih mudah untuk mengekspresikan karyanya atau kreativitasnya kepada umum. Karena proses penyampaian informasi lebih cepat dan lebih luas. Hak kekayaan intelektual dalam teknologi informasi tidak dapat lepas dari HKI tentang perangkat lunak di Indonesia sendiri. HKI perangkat lunak termasuk kategori hak cipta. Hak cipta perangkat lunak Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 2. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, perangkat lunak adalah sekumpulan perintah yang ditulis oleh bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer, sehingga perangkat lunak tersebut mampu menginstruksikan perintah tertentu yang dikerjakan oleh komputer. Perangkat lunak dan komputer ini tidak dapat dipisahkan karena komputer akan bekerja apabila ada perangkat lunak yang ditulis oleh seorang programmer. Menciptakan perangkat lunak bukan merupakan pekerjaan yang mudah, karena banyak sekali aturan-aturan dan kemampuan intelektual yang butuhkan dari analis sistem dan pemrograman. Oleh karena itulah, dengan berlakunya Undang-Undang Hak Cipta, hasil kerja seorang analis sistem dan pemrograman dapat dilindungi. Berdasarkan ketentuan penggunanya, perangkat lunak dapat dibagi menjadi 8 kategori, yakni 1. Perangkat lunak komersial merupakan perangkat lunak yang dikembangkan untuk tujuan komersial atau memperoleh keuntungan. Sebagian besar perangkat lunak komersial merupakan perangkat lunak berpemilik. Apabila Anda menggunakan perangkat jenis tersebut, Anda harus membayar lisensinya. 2. Perangkat lunak berpemilik adalah perangkat lunak yang tidak bebas ataupun semi bebas. Anda dapat menggunakan, mengedarkan, dan memodifikasi perangkat kategori tersebut apabila mendapat izin pemiliknya. 3. Perangkat lunak semi bebas merupakan kategori perangkat lunak yang dapat digunakan, salin, dan modifikasi untuk keperluan tertentu. Keperluan tertentu misalnya untuk pendidikan. Untuk kepentingan yang lain belum tentu diizinkan. 4. Public domain merupakan kategori perangkat lunak tanpa hak cipta. Tanpa hak cipta bukan berarti tidak ada yang menciptakan. Contoh tanpa hak cipta adalah apabila suatu perangkat lunak telah habis waktu hak ciptanya atau kadaluarsa. 5. Freeware. Secara umum, sifat perangkat lunak freeware dapat didistribusikan dengan bebas tetapi tanpa pemodifikasian. 6. Shareware dapat didistribusikan secara bebas, akan tetapi apabila digunakan secara terus-menerus, pengguna harus mendapat lisensi atau membayar. 7. General Public License atau GPL merupakan ketentuan pendistribusian tertentu untuk melakukan copyleft atau kebalikan copyright. GPL memberi hak kepada orang lain untuk menggunakan sebuah ciptaan dengan syarat jika memodifikasi dan membuat turunannya harus mempunyai lisensi yang sama. 8. Open source atau sumber terbuka adalah sumber perangkat lunak yang kode sumbernya, source code, dapat diketahui orang lain. Sebenarnya open source merupakan nama dagang untuk free software. Contoh kasus pelanggaran HKI dalam teknologi informasi. 1.
aparat dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menindak 2 perusahaan di Jakarta yang menggunakan software AutoCAD pajakan. 2. Maki Ungu dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus pelanggaran hak cipta oleh Febrian Gineng Artidino, vokalis grup Rasio. 3. Kasus Prayoga yang karya desain grafisnya digunakan seseorang dalam blog di sebuah website dan diakui sebagai ciptaan dari seseorang warga negara India yang beridentitas Brahmana. 4. Kasus PT Nirwana Arvindo Mahaputra dengan Hairo bahwa salah satu karya desain grafis dari PT Nirwana Arvindo Mahaputra telah digunakan seseorang dalam text di suatu website dan diakui sebagai ciptaan dari seseorang berkebangsaan Thailand yang beridentitas Hairo. Karya desain grafis tersebut didapatkan dengan cara di-download dari website perusahaan PT Nirwana tanpa izin. Kesimpulan, HKI sangat berhubungan dengan teknologi informasi terutama pada perangkat lunaknya. Seperti yang kita ketahui bahwa HKI memiliki peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sanksi buat para pelanggarnya. Kita harus menghargai ciptaan orang lain dengan menggunakan software yang asli atau dengan membeli nomor lisensi. Tidak melakukan duplikasi, membajak, ataupun menyalin tanpa seizin perusahaan atau pemilik. Tidak menggunakan untuk tindakan kriminal atau kejahatan dan tidak memodifikasi atau mengubah, mengurangi, atau menambah hasil karya tanpa seizin perusahaan atau pemilik. Selain itu, untuk mendaftarkan HKI, hak kekayaan intelektual, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa memiliki sertifikatnya. Dan sesuai pada nilai-nilai yang melekat pada HKI, bagi setiap pemilik sertifikat HKI mempunyai hak yang bisa menguntungkan bagi diri mereka. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.